Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada hari ini kita masih belajar di rumah ya. Di sini Ibu juga ingin mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dalam setiap aktivitas yang kalian kerjakan. Dan selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah juga ya, agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan membahas masih di tema 1, indahnya kebersamaan, dan sekarang kita sudah memasuki di subtema ketiga, bersyukur atas keberagaman, dan pembelajaran ke-1. Nah, anak-anak, pada pembelajaran materi sebelumnya kita telah membahas tentang keragaman budaya. Salah satunya keragaman budaya adalah makanan tradisional ya. Oke, jadi di pembelajaran pertama yang akan kita bahas yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Karena materi ini akan kamu temukan terus baik dari kelas 4, 5, sampai kelas 6 pun nanti kamu akan bertemu dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung ini ya. Jadi Ibu sarankan agar kamu benar-benar paham tentang materi ini. Oke, kita mulai ya. Jadi apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Nah, tapi sebelum Ibu mulai, kamu juga harus tahu dulu apa itu yang namanya paragraf. Nah, kemarin Ibu sudah menugaskan kamu untuk menuliskan paragraf tentang pengalaman belajar di rumah ya. Sekarang apa sih Bu paragraf itu? Oke, baik. Jadi paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat dari suatu teks bacaan. Nah, jadi ada kalimat, banyaknya kalimat, nanti berkumpul jadi satu. Nah, itu yang disebut dengan paragraf. Jadi di setiap awal paragraf itu juga biasanya ditandai dengan adanya bagian yang menjorok ke kanan atau ke dalam seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, kita lanjutkan sekarang ya. Kita cari tahu apa itu yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita mulai dulu dari gagasan pokok ya. Jadi, gagasan pokok itu adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Jadi, intinya itu apa sih paragraf itu? Paragraf itu lagi ngomongin tentang apa sih gitu ya. Nah, gagasan pokok itu juga bisa disebut sebagai ide pokok, gagasan utama, ide utama, atau pokok pikiran. Nah, jadi sekarang gimana Bu cara menentukan gagasan pokok itu sendiri? Nah, jadi gagasan pokok itu dapat kita temukan dengan cara melihat dulu kalimat utamanya. Nah, kalimat utama itu bisa terletak di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf, atau mungkin ada di campuran. Campuran ini posisinya di awal dan di akhir paragraf. Tapi biasanya tetap untuk kalimat utama itu pasti sering muncul di awal paragraf. Nah, kalaupun misalnya ada di akhir nih, cirinya tuh ada kata jadi, oleh sebab itu, dan demikian. Jadi kayak kata-katanya tuh yang menyebutkan kesimpulan ya. Itu untuk yang di akhir paragraf. Tapi biasanya yang paling sering muncul untuk kalimat utama itu ada di awal paragraf. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita coba lihat langsung contohnya saja ya. Nah, di sini ada sebuah paragraf ya. Ini paragrafnya. Di sini Bu akan bacakan paragrafnya ya. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, kain batik juga tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan kain batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, kira-kira ini kalimat utamanya yang mana? Intinya tuh yang mana gitu ya. Ini paragraf lagi ngomongin apa sih gitu. Ya, berarti kalimat utamanya itu ada di awal paragraf di sini ya. Di awal paragraf untuk kalimat utamanya. Nah, jadi kalimat utamanya itu adalah kain batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Ini diambil dari mana Kak? Gitu kan? Atau diambil dari mana Bu? Ini kita ambil dari
kalimat utamanya yang di sini, paragraf awal. Itu adalah kalimat utamanya. Sedangkan untuk gagasan pokoknya itu adalah batik merupakan kain asli Indonesia. Nah, ini kita ambil dari kalimat utama yang tadi, nih yang ini. Nah, karena kita mengambil dari kalimat utama, jadi semuanya itu tentang apa gitu kan, menceritakan tentang apa. Jadi, nah itu adalah gagasan pokok. Jadi gagasan pokok itu bisa kamu ambil dari inti kalimat utama seperti itu tadi ya, seperti ini. Kira-kira sampai sini paham? Paham ya? Selanjutnya, kalau kamu sudah paham apa itu gagasan pokok, kita lanjutkan ke gagasan pendukungnya. Untuk gagasan pendukung adalah informasi tambahan untuk mendukung gagasan pokok. Ini lebih gampang ya. Nah, gagasan pendukung ini dapat kamu temukan pada kalimat penjelas. Kita lihat contohnya ya. Nah, kira-kira yang mana nih yang merupakan kalimat penjelas dari paragraf yang ini tadi ya. Jadi kalimat penjelas itu yang ini nih. Yang pertama, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak. Yang kedua, itu kain batik berasal dari Pulau Jawa. Yang ketiga, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Keempat, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Itu untuk kalimat penjelasnya. Sedangkan untuk gagasan pendukungnya, itu kita ambil dari kalimat penjelas ini tadi. Nah, gitu ya. Jadi, untuk gagasan pendukung yang pertama itu ada cara membuat kain batik. Ini kita ambil dari kalimat penjelas yang pertama. Yang kedua ada tempat asal kain batik. Ini kita ambil juga dari kalimat penjelas yang kedua. Yang ketiga, persebaran kain batik. Nah, yang ketiga ini kita ambil dari kalimat penjelas yang ketiga dan kalimat penjelas yang keempat. Nah, itu untuk gagasan pendukungnya ya. Jadi bisa ditentukan dengan cara melihat kalimat penjelasnya terlebih dahulu. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu gagasan pokok itu adalah inti dari teks bacaan atau paragraf. Jadi gagasan pokok itu bisa ditemukan dari kalimat utamanya atau di awal paragraf. Untuk gagasan pendukung bisa kita ambil dari kalimat penjelasnya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, jika kalian sudah memahami apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung, sekarang kalian simak baik-baik ya paragraf yang sudah Ibu persiapkan. Dan jangan lupa kalian tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya sesuai dengan diagram yang ada pada halaman 130 di buku tema kalian. Nah, jika kalian sudah selesai mengerjakan, jangan lupa hasilnya kalian kasih tahu ke guru kalian masing-masing ya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.